Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Video kali ini kita akan belajar terkait dengan variabel. Nah, variabel di JavaScript kan ada let, ada var. Nah, kita akan coba contohkan bagaimana penggunaan let dan var. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial ya. Kita cek dulu. Nah, kita sudah sampai ke 88. Kita akan membuat direktori 89 let variable ya. Kita akan masuk ke direktori 89 let variable. Kita akan clear screen. Nah, saya akan buka neofilmnya. Kita akan buka sidebarnya. Oke. Kita akan tekan A. Oke. Ini kita akan tekan A. Di sini akan saya buat file index.html. Saya tekan A lagi, saya akan buat folder JS dan file script.js. Oke ya. Ini basic HTML-nya kita akan buatkan. Masuk ke insert mode, kita buat basic tag HTML. Oke, ini ya CSS-nya kita hapus dulu. Oke, ini saya save. Oke. Ini saya tekan escape. Nah, kita buka lagi script.js-nya. Oke, sidebar-nya kita tutup. Kita masuk lagi ke insert mode. Nah, jadi kita akan pelajari terkait dengan mendeklarasikan variabel dan cakupan blok. Di ES5 dan ES5 ke bawah, ketika kita mendeklarasikan variabel, kita menggunakan var ya, kata kunci var. Nah, var ini akan terbaca secara global ketika kita mendeklarasikan di luar dari sebuah scope, atau lokal tergantung dari di mana disimpannya, apakah di dalam sebuah scope ataupun dia berada di dalam sebuah fungsi ataupun kurung kurawal ya kalau di JavaScript. Nah, ES6 ke atas memperkenalkan cara baru yaitu let. Nah, kita coba contohkan ya. Nah, scoop itu kurang lebih seperti ini ya. Kurung kurawal seperti ini adalah scoop di JavaScript ya. Jadi ini pembuka, ini penutup adalah scoop di JavaScript. Nah, kita coba ketika kita menggunakan gunakan let dulu ya. Kita gunakan let. Misalkan saya menggunakan let x sama dengan 10. Nah, kemudian ini kita akan cek if x sama dengan 10. Nah, kemudian di sini kita akan gunakan scoop ya. Kita deklarasikan lagi let x sama dengan 20. Nah, kemudian di sini kita akan coba cetak ya. Console.log kita akan cetak x. Nah, di dalam ini ya scoop. Nah, kemudian di luarnya kita akan coba cetak lagi console.log, kita x juga, kita cetak x. Kita save. Nah, kita menggunakan let variable. Nah, sekarang kita akan coba buka ya live servernya. Saya tekan Ctrl L. Nah, live servernya udah jalan. Oke, kita akan klik kanan, kemudian inspect. Kita akan buka konsolnya. Nah, yang kita dapatkan adalah 20 dan 10. Oke, ini ya kita buat dia menyamping. Nah, di sini kan yang di luar ini adalah X dengan isinya adalah 10, dan yang di dalam ini juga sama, X isinya 20. Ketika kita cetak X yang berada di dalam, ini ada kurung kurawal ini sebagai scoop. Nah, maka dia akan mengambil yang ini. Maka dia hasilnya adalah 20. Sedangkan X yang di luar ini adalah sudah di luar scoop dari ini, karena ini ada kurung buka, kurung tutup. Maka dia akan mengambil X yang berada di sini. Maka hasilnya adalah 10. Nah, itu ketika kita menggunakan let ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan var, ini agak beda ya. Nah, misalkan kita menggunakan var.
Nah, kita coba bandingkan ya var dengan LED supaya nanti agak ada gambaran teman-teman. Misalkan saya membuat sebuah var di sini A ya. Var A sama dengan 10. Nah, kemudian kita akan cetak console.log, kita akan ambil dengan window.a. Nah, ini kita save. Nah, lihat kita mendapatkan datanya. Hasilnya adalah 10. Nah, kita akan coba menggunakan LED. Kita gunakan LED B sama dengan 20 lah misalkan. Nah, kita juga akan cetak menggunakan cara yang sama, console.log window.b. Kita akan save. Lihat hasilnya adalah undefined. Artinya si LED ini tidak dideklarasikan secara global ya. Jadi hasilnya adalah undefined. Ketika kita panggil menggunakan window ini halaman browser ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengambil window harus dijalankan di browser. Kalau misalkan teman-teman menjalankan di Node.js, ini akan error menggunakan window. Nah, kita akan coba contohkan yang lebih ini ya. Misalkan kita menggunakan sebuah fungsi dengan var. Kita akan coba bandingkan var dengan LED di dalam sebuah perulangan. Nah, misalkan saya akan membuat sebuah perulangan di sini for. Nah, for ini kan kita bisa menggunakan var maupun LED. Var i, kita gunakan i ini sama dengan 0, titik koma. Kemudian i kurang dari 5. Nah, seperti ini titik koma, kemudian i plus plus. Nah, kita akan tambahkan 1, increment 1 ya. Nah, kemudian di sini akan saya gunakan set timeout. Nah, set timeout ini kita akan gunakan sebuah function dengan dummy anonim ya, anonim function. Nah, kita akan cetak console.log, kita akan ingin mencetak i ya. Cetak i, kemudian kita gunakan timeout-nya ini 1000 milisecond ya. Kita save. Nah, ternyata hasilnya cuma 5 aja ya. Padahal kita buat sebuah perulangan dari 1 ke 5, tapi di sini hasilnya hanya 5. Nah, ini tidak sesuai harapan kita karena kita menggunakan var. Nah, sekarang di ES5 ke bawah biasanya untuk mengatasi ini kita bisa menggunakan yang namanya callback ya. Nah, kita coba ini kita tambahkan dengan callback. Nah, misalkan kita menggunakan cara yang sama, kita gunakan for. Ini juga masih menggunakan var ya. I sama dengan 0. Ini masih i kurang dari 5. Ini juga i plus plus. Kita gunakan data yang sama. Nah, oh bukan 1, ini i ya. Kok ini 1 sih? I. Nah, kemudian di dalamnya kita akan menggunakan sebuah anonim function. Nah, kita akan isi dengan parameter j. Nah, di sini kita baru lakukan set timeout. Nah, timeoutnya ini di dalamnya ada sebuah function. Nah, kita akan gunakan juga kurung kurawal ya. Seperti ini, baru kita akan cetak console.log. Yang mau kita cetak adalah J-nya ya. Nah, di sini kita tambahkan set timeout-nya 1000 milisecond ya. Oke, karena kita menggunakan anonim, nah kita gunakan di sini ya. I-nya kita masukkan ke sini. Nah, anonimnya ya. Nah, I yang ada di sini maka akan dipanggil J yang ada di dalam functionnya. Ini kita jalankan, kita save. Nah, ini baru bisa mendapatkan datanya ya. 0 sampai dengan 4. Nah, ini kita menggunakan cara lama, cara callback. Sebenarnya di ES6 ke atas ini bisa menggunakan LED dan ini jauh lebih simpel ya. Kita menggunakan cara yang sama, for. Misalkan kita gunakan LED di sini ya, bukan pakai var. I sama dengan 0, cara yang sama. Kemudian i kurang dari
5, kemudian kita gunakan i plus juga, kita gunakan kurung kurawal juga seperti ini. Nah, di sini kita tinggal gunakan perintah yang sama, tinggal set timeout di sini, nggak perlu pakai anonym function ya. Kemudian kita menggunakan function. Nah, ini kita gunakan. Nah, kita tinggal langsung cetak console.log, yang kita cetak adalah i. Nah, ini kita kasih timeoutnya misalkan 1000 milisecond ya. Ini kita save ya. Nah, ini berhasil kita mendapatkan datanya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena LED dia akan membuat variabel baru setiap kali perulangan ini diulang, maka kita bisa mendapatkan hasilnya. Kalau yang tadi seolah-olah variabelnya tidak berubah-berubah menggunakan var. Nah, ini di ES6 ke atas kita sudah bisa langsung, tidak perlu kita membuat seperti ini ya. Oke. Nah, di ES6 ke atas juga kita bisa lebih sederhanakan lagi. Coding kita lebih rapih ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi panah. Nah, misalkan kita gunakan let i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Kemudian, nah di sini kita tinggal langsung set timeout. Nah, set timeout ini adalah sebuah function yang akan mengembalikan dengan fungsi panah sebuah console.log yang i, kemudian kita tambahkan koma, ini 1000 milisecond. Oke, kita save. Nah, dia tuh kita berhasil mendapatkan datanya ya, dan ini lebih rapih dan lebih simpel dibandingkan dengan cara-cara sebelumnya. Ini kita bisa gunakan setelah ES6 ke atas. Nah, ini terkait dengan scoop, LED, dan var ya. Nah, kita juga bisa mendeklarasikan ulang variabel antara LED dan var. Kita coba contohkan ya. Nah, misalkan saya buat sebuah variabel var counter ini sama dengan 0. Counternya kita buat 0. Nah, kita buat lagi var counter. Nah, ini kalau menggunakan var kita masih bisa. Kita cetak lagi console.log, counternya kita cetak. Nah, ketika kita menggunakan var ini masih berjalan ya. Walaupun hasilnya ini masih 0 ya. Ini enggak kelihatan karena ini ada timeout. Nah, ini kita coba remark dulu ya supaya kelihatan hasilnya. Ini kita remark, ini juga kita remark. Kita save. Nah, kita mendapatkan 0. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan LED ini beda. Kita akan coba menggunakan LED. Kita gunakan LED, misalkan counter 2 sama dengan 0, titik koma. Nah, kita coba deklarasikan lagi LED counter 2. Nah, kita bikin seperti ini. Lihat di sini sudah ada tanda merah ya, artinya error. Kalau misalkan kita paksa ini dijalankan terus, pasti akan menghasilkan error. Console.log counter 2 misalkan kita save. Nah, lihat di sini hasilnya adalah error. Redeclare of counter 2. Jadi di dengan LED ini tidak bisa di redeclare seperti ini. Tapi kalau yang ini masih lewat ya. Oke, ini sebagai pengetahuan ya. Nah, ini kita kasih remark dulu supaya kita bisa menjalankan ke contoh selanjutnya. Kalau tidak, yang lain-lain tidak akan jalan ya. Oke. Nah, kita akan coba proses pembiaran dan pengeksekusian. Nah, pembiaran dan pengeksekusian kita coba dengan menggunakan, misalkan kita membuat sebuah variabel kemudian kita cetak, tapi variabelnya itu
di bagian bawah. Nah, kita akan bandingkan antara variabel dengan fungsi ya. Misalkan kita memiliki sebuah function check. Nah, ini kita buat cek, kemudian di dalamnya kita akan buat console.log, kita akan cetak jumlah. Nah, tapi kita deklarasikannya setelahnya ya, jumlah. Nah, deklarasikan jumlahnya misalkan 10 seperti ini. Kemudian kita akan panggil cetak. Cek ya. Kita akan panggil cek. Nah, sekarang kita save. Nah, lihat dia error ya. Karena ketika cek ini dipanggil, di jumlah ini tidak bisa terdefinisi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan function? Nah, beda lagi ya kalau function ya. Nah, misalkan kita coba misalkan kita buat sebuah function lagi. Coba. Nah, ini. Nah, dalamnya ini ada sebuah log. Log ini isinya adalah sebuah function. Nah, functionnya ini hanya buat cetak doang ya. Console.log pesan yang mau dicetak. Nah, seperti ini. Kemudian ini baru dideklarasikan di bawah ya. Let pesan. Nah, pesannya misalkan kita kasih hello, misalkan kayak gini aja ya, sederhana ya pesannya. Hello, nah baru kita panggil fungsinya ke sini. Log seperti ini. Nah, kita juga harus panggil yang cobanya. Cobanya dipanggil juga. Kita save. Nah, ini tidak berjalan karena ini masih dipanggil. Ini kita buka ya. Karena JavaScript kalau misalkan ada yang error, dia akan berhenti. Nah, lihat. Kalau yang ini bisa ya. Padahal fungsinya ini di atas deklarasikan, baru dia dipanggil di bawah. Nah, itu ya. Jadi kita ketika membuat urutan antara dipanggil dan dia diabaikan ini beda ya. Kalau misalkan seperti ini tidak terdefinisi jumlah ini. Tapi kalau misalkan seperti ini menjadi terdefinisi pesannya. Kenapa? Karena ketika si fungsi ini dipanggilnya adalah setelah pesan dieksekusinya ya. Dan ketika ini dipanggil log ini, nah ini sudah terdefinisi pesannya. Sehingga ini bisa dimunculkan hello-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita terkait dengan pengenalan let dan var di JavaScript. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.